Hello guys, welcome back again to my channel. So, hari ini kita kembali akan melakukan update untuk Bitcoin. Dan hari ini saya lagi berada di apa ini namanya, Lodge Maribaya yang ada di Lembang, Bandung. Kebetulan lagi singgah ke Bandung, so kita pengen lihat ya yang wisata alam. Dan hari ini kita sedang berada di Lodge Maribaya, Bandung. Cuman so far sih gimana ya, mungkin masih sedikit di bawah ekspektasi saya gitu ya. Tempatnya juga ya dibilang seru banget juga enggak, tapi ya oke lah gitu ya. Dan kalau misalnya kalian yang merupakan orang Bandung, mungkin kalian bisa kasih saya saran gitu, kira-kira tempat mana sih yang wajib dikunjungi gitu selain di tempat ini, yang mungkin bisa menjadi tempat untuk kita refreshing gitu, healing gitu lah ya. Silahkan kalian kasih saran kalian di kolom komentar di bawah. Oke, itu adalah selingan aja. Sekarang tentunya kita bakalan bahas Bitcoin, karena pastinya mungkin sebagian dari kalian lagi panik gitu ya melihat Bitcoin kemarin drop. Kalau di Binance saya cek sempat drop hingga angka 35 ribuan. Tentunya itu dropnya kurang lebih berarti belasan persen ya Bitcoin, dan itu tentunya membuat likuidasi juga terjadi besar-besaran. Terakhir saya cek dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 400 juta dolar yang ke liquid. Dan tidak mengherankan, yang ke liquid adalah rata-rata orang yang sedang long. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada dari kalian yang termasuk orang-orang yang terkena likuidasi gitu ya. Dan secara teknikal tentunya kalau kita lihat sekarang, berita buruknya adalah kita breakdown dari ascending channel yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan. Namun tentunya sekarang kita baru breakdown. Yang perlu kita lihat sekarang adalah konsolidasi di bawah ascending channel tersebut, untuk mengkonfirmasi ke kita bahwa ini bukan sebuah fake out, dan ini benar-benar ada breakdown, dan kemungkinan kita akan bergerak lebih rendah ke bawah. Jadi kita perlu mungkin 1-2 hari konsolidasi. Dan kalau misalnya kita melihat di time frame yang kecil membentuk pattern bearish continuation, maka itu bisa berarti bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan kembali drop lebih rendah. Untuk next targetnya tentunya mungkin ada kurang lebih di area 32.000 sampai 30.000 dolar. Itu adalah range menurut saya yang akan menjadi sebuah area major support. Nah, penyebab drop yang terjadi kemarin tentunya adalah juga kembalinya US dollar yang menguat. Kemarin kita melihat US dollar itu drop cukup dalam gitu ya, sehingga kita melihat Bitcoin tiba-tiba rally ke atas. Namun sebaliknya yang terjadi semalam adalah US dollar juga tiba-tiba kembali rally ke atas, dan itu menyebabkan Bitcoin kembali down. So far unfortunately kita masih belum melihat Bitcoin decoupling ya dari pasar saham US maupun US dollar. Jadi pergerakannya so far masih terlihat sangat bergantung kepada kedua hal tersebut, yaitu adalah pasar saham US dan juga US dollar. Dan untuk pasar sahamnya sendiri, khususnya yang di Nasdaq gitu ya, kita masih juga melihat sebenarnya Nasdaq masih bertahan di kurang lebih area 310-an gitu ya. Namun yang seperti pernah saya sampaikan juga di beberapa video beberapa hari yang lalu, salah satu area major supportnya itu nanti akan ada di angka 300 gitu. Jadi kalau misalnya kita masih mempunyai sedikit ruang gerak ke bawah, itu menurut saya masih cukup wajar gitu. Ketika nanti menyentuh ke 300, saya expect akan ada bounce yang terjadi di sana, dan itu juga bisa jadi menyebabkan Bitcoin akan juga mendapati rally gitu ya. Tentunya ya itu kita masih sekedar asumsi. Sekarang kita harus lihat lagi buktinya nanti, apakah benar-benar ada terjadi bounce di area 300, ataukah kita akan langsung breakdown ke bawah dari major trendline yang sudah tercipta selama bertahun-tahun di Nasdaq. Kalau misalnya sampai kita juga mampu breakdown dari trend tersebut, maka tentunya itu bukan berita baik untuk pasar saham maupun Bitcoin itu sendiri. Karena kalau misalnya Nasdaq sampai drop cukup parah, maka secara data kita masih melihat korelasinya sangat kuat terhadap Bitcoin. Ketika Nasdaq drop, Bitcoin juga bakalan drop. Ketika Nasdaq rebound, biasanya Bitcoin juga akan ikutan untuk rebound. So untuk kalian-kalian yang merasa pengen mencari setup sekarang, kalau misalnya kalian merupakan swing trader atau mungkin short term trader, kalau saya pribadi tentunya saya belum pengen untuk mencari setup untuk buy gitu ya, karena sekarang kita baru saja breakdown dari sebuah trendline yang sangat besar yang menghubungkan ascending triangle. Saya tentunya lebih condong untuk mencari setup untuk short, namun saya perlu konfirmasi lanjutan bahwa ini bukan sebuah fake breakout, tapi benar-benar adalah breakdown. Yang saya tunggu berikutnya adalah pattern bearish continuation. Nah dari sana baru saya mungkin akan cari setup untuk short. Tapi kalau misalnya ternyata ini hanya fake breakdown, dan 1-2 hari kemudian kita tiba-tiba kembali meroket ke atas mungkin ke arah 39 atau 40 ribu, berarti ini adalah sebuah fake breakdown, dan itu akan
mengubah lagi naratifnya gitu guys. Dan itu mungkin saya akan kembali untuk mencari setup untuk buy. Tapi so far tentunya saya belum pengen cari setup untuk buy, lebih condong ke arah short. Namun tentunya dengan setup yang harus ada gitu, harus ada setupnya. Berupa mungkin pattern bearish continuation di time frame antara 1 hour atau 4 hour chart. So mudah-mudahan itu jelas ya untuk kalian semua guys. Saya juga sekarang cuacanya walaupun di Bandung ya, sekarang rasanya agak panas gitu. Kalau tadi saya ke apa tuh Tangkuban Perahu itu cuacanya lebih enak guys. Tapi kalau di sini walaupun ya lebih adem ya kalau dibandingkan dengan tempat saya di Pontianak, tapi nggak seadem yang tadi. Jadi ya seperti yang juga sudah saya sampaikan, kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang pengen ditanyakan ke saya, boleh aja kalian sertakan di kolom komentar di bawah, karena sampai 8 Mei setupnya tetap akan seperti ini. Kalau ada yang pertanyaan yang menarik, saya akan bahas di video-video berikutnya, oke? Dan kalau ada saran tempat yang perlu saya kunjungi di Bandung, saya akan juga kalian drop di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.